aplikasi pertama itu ada namanya Atools. Atools itu aplikasi untuk menjalankan file, atau ini aplikasi controller lah namanya ini. Yes. Setelah terbuka, klik connect, continue. Tunggu sampai proses connect oke di sini notifikasinya. Oke. Ini setelah terbuka, kasih standby saja. Untuk ripping file pakai aplikasi Mentop namanya. Oke. Setelah terbuka, klik file, lalu new. Habis itu oke aja. Terbuka lembaran baru. Terus untuk kasih masuk file, klik import picture. Bisa dari sini, bisa dari sini juga. Import picture. Cari file yang kita mau cetak. Anggaplah saya pakai yang aman saja. Ya, file TIFF ya. TIFF PDF bisa. PDF bisa. Habis dapat filenya, klik open. Adjustnya kita sesuaikan dengan file ukuran aslinya. Adjust the picture size. Oke. Nah, untuk mengecilkan layar ini, klik Ctrl baru roller. Klik filenya dulu. Klik Ctrl di keyboard, lalu roller di mouse. Habis itu untuk memunculkan penggarisnya, klik ini. Show metric panel. Ini meterannya. Jadi dari meteran panel ini kita bisa tahu ukuran file yang kita mau cetak. Nah, kalau kita mau untuk merubah rotari, klik di sini. Di gambar apa? Ya, gambar putaran lah. Ini 180, 90, 180. Tuh, rotari. Ini rotari. Kalau sebelahnya ini untuk ukuran, cuman kan ini biasanya sudah ukuran pas dari Corel. Kecuali kalau kita mau rubah bisa juga, tinggal kita klik di sini. Kalau mau rubah, habis itu klik tanda panah arah two ways ini, dua arah. Nah, setelah filenya sudah masuk, kita tinggal membuatkan dia namanya page setup. Nah, page setup ini kayak frame. Jadi si gambar nanti masuk dalam frame. Jadi untuk frame-nya kita buat lebih dari ukuran sebenarnya. Lebih berapa mili, Pak? Sebenarnya biasanya saya kasih 0, kan satuannya ini mili. Kan satuannya dia mili. Jadi kita kasih lebih, ini 860 ya, kita bikin 865 lah. Pas juga tidak apa-apa. Pas juga tidak apa-apa, cuma kan biasanya tidak kelihatan garisnya. 865, nanti garisnya tidak akan tercetak ki. Tidak nih, cuman memang harus prosedurnya seperti itu, harus ada page setupnya baru dia bisa tercetak. Jadi pas juga tidak apa-apa kalau kita mau samakan, tidak apa-apa, bebas. Cuman saya biasanya kasih lebih 5 sih, 15. Habis itu oke, kecilkan lagi. Ini kan ada frame nih. Nah, dan nanti gambar ini, untuk masukkan gambar ini ke dalam frame, klik ini vertical center sama horizontal center. Kalau di Corel C sama E. Betul. Untuk dari perintah kontrolnya kayak ini. Ini kan udah masuk di frame. Nah, setelah seperti ini kita tinggal klik print, gambar printer, icon printer Untuk rippingnya. untuk mulai proses ripping. Betul. Setelah terbuka jendela baru di print, klik properties untuk memasukkan ICC atau profile. Nah, di sini di Mentop itu tidak ada hitungan 2 pas 3 pas. Jadi kita mainnya resolusi. Kalau 360 x 720 itu biasanya kalau di flexi print atau foto print jatuhnya di 4 pas. 4 pas ini. Di outdoor juga 4 pas. Terus 360 x 1080 ini jatuhnya 6 pas. Terus 360 x 1440 jatuhnya 8 pas. Anggaplah seumpama saya pilih 6 pas.
Setelah kita pilih resolusi di sini 360 kali 1080 dpi, di print media juga harus diubah, samakan resolusinya. Cuman pilih yang PP. Ini juga bisa sih, cuman selama ini saya pakai ini. Kalau kita mau coba ini tidak ada masalah, sama 360. Samakan resolusi atas sama bawah. Nah, yang saya bilang tadi kalau mau di-adjust warnanya tinggal centang di sini. Ya, coba. Centang, klik titik 3 ini. Nah, ini kita bisa mainkan, menurunkan. Ini kan angka yang sesuai settingan profil yang sekarang. Nah, kalau kita rasa agak bleber, ini kita bisa turunkan dari sini. Nanti kita mainkan. Oke, limit tintanya juga bisa kita kurangkan. Oke. Nah, setelah sudah pilih adjust color apa profile semua, kita klik auto set paper untuk menyesuaikan size cetakan sama ini. Sesuaikan filenya, auto set paper, dia otomatis akan berubah. Nah, habis itu kalau kita memang mau tambah lightness, kontras, ini tinggal kita klik. Kalau kita rasa agak gelap, tambah lightness saja. Habis itu tinggal klik OK, lalu print to file. Nah, print to file ini arahkan selalu ke folder RIP supaya tidak bingung nanti carinya. Saya kasih nomor 3. Ya, oke. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Kalau mau menghapus ya tinggal klik delete. Itu tadi yang kopinya. Itu tadi kopi. Oh, tidak kopi. kopi. Tidak kopi, siapa tahu ada file yang tercari. Sibuk sekali di grup. Bersih airnya, embernya di kuning. Iya. Biasa kotor juga airnya itu. Makanya ngomong. Tadi langsung masuk anu. Kopi dik? Iya. Barang file. Yang tadi mau kapan? Kecil. Itu untuk resolusi gambarnya memang pecah begitu tadi. Tampilan nih. Tampilan ji. Iya, tampilan. Nah, untuk menggandakan file atau mengcopy, ya kita sama-sama belajar ini. Ini menggandakan file, jadi kita tinggal klik Ctrl D. Oh, salah. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti jadinya 6. Habis itu blok, lalu klik yang ini kayaknya. Nah. Itu muncul memang tadi Pak ya? Ini Yang muncul mana? memang. Nanti kita ambil yang ini. Oh iya. Jadi selalunya kalau buka main top, yang terbuka itu ini 2 ini. Oh, Yang lain tidak ada ada. Ji. Ini sama ini Ji. Oh iya. Nah, ini untuk duplikat ke mana? Ke kiri kanan. Iya. Nah, ini kita grup. Kalau kita mau duplikat lagi bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya mau duplikatnya ke bawah, tinggal klik ini. Nah, gitu. Jadi nanti saat sudah mau dicetak, ini dirampungkan. Grup dulu. Total size ini 3 meter kali 3 meter. 2,7 kali 3,3 meter, baru kita buatkan pack setupnya. Gitu. Sesuaikan dengan ini. Prosesnya kayak tadi, tinggal ngeprint. Yang jelas sudah selesai pengaturan dari sininya. Itu. Ini bisa kita kasih space sebenarnya. Iya. Nah, grup. Ctrl Z1. Lewat. Kayaknya space-nya yang ini dah. Ini space-nya. Iya. Kasih 5 Mau mili berapa kah? mili ya?
sekali. Iya. Itu ada jarak tak? Nggak kelihatan. 5 mili sedikit sekali. Kan file besar ini. Iya, file besar. Ya kurang lebih seperti itu. Langsung Sama. print. Bikinan dulu tuh, pack setup baru print. Nah, maksud di print itu tadi file ini kan sudah selesai. Untuk mulai printnya, buka aplikasi Atools, habis itu pilih tapi tadi kan udah kita konekin. Nah, habis itu kita pilih test pack. Cari file yang habis kita ripping tadi, sesuaikan memang namanya. Jadi kita hafal apa DP nama tadi. Nah, ini kalau kita tekan open dia langsung cetak. Jadi pastikan kita sudah menyesuaikan bahan sama cetakannya, sama marginnya juga. Jangan lupa marginnya kita sesuaikan memang di mesin. Oh, itu langsung jalan ini. Ini klik ini langsung jalan. Langsung jalan. Nah, di situ. Nah, kalau di sini Ya. di sini ada beberapa fungsi tombol. Nah, kalau kita tekan arah kanan itu ada fungsi maintenance namanya. Jadi di maintenance itu ada nozzle test. Nozzle test itu adalah print nozzle atau test print status kondisi print head. Nozzle test. Terus clean nozzle itu untuk membersihkan, cleaning. Manual pump itu untuk memompa. Kalau seumpama damper mungkin ada yang kosong atau selang ada kosong, kita lihat, tinggal klik manual pump. Jadi dia memompa, menyedot. Terus ada wipe nozzle. Wipe nozzle itu setelah kita manual pump, kita wipe nozzle. Karena kan kalau manual pump dia tidak cleaning. Iya. Nanti kita klik wipe nozzle baru dia ngelap. Terus ada flush. Flush itu menyembur di sini, sport station namanya. Dia menyembur untuk buang kotoran sih biasanya. Ini jarang. Itu untuk manual gitu. Iya, jarang dia. Ini kalau clean langsung semua. Cap head, Capping. head naik ke capping. Inking, ini inking kalau kita nanti mengalami kayak kehabisan tinta di cartridge, otomatis kan selang kosong semua ini. Nah, kita tekan inking. Inking kalau di mesin indoor yang lama kayaknya dia namanya fill ink. Iya. Untuk kasih masuk tinta kembali. Nah, itu di menu maintenance. Oke, di menu yang lain kan ada namanya setup menu. Setup menu itu di sini ada print setup. Print setup ada apa saja? Dia ada direction. Jadi direction itu kalau memang mau dapat hasil yang lebih bagus dan maksimal, kita pilih ke Unidir. Ya, Unidir itu satu kali sapu. Satu kali sapuan. Kalau bidir kan sapuannya kiri kanan. Nah, di sini pemilihannya directionnya. Terus ada speed. Nah, speed ini ada standar sama high. Jadi ada dua. Tinggal kita pilih, terus enter. Gitu. Terus ada soften. Jadi soften ini dia kurang lebih kayak feeder lah. Sekarang posisinya paling high. Jadi dia paling halus. Kalau kita pilih ke open Atau low. atau off, low itu agak kasar. Jadi pilih ke high. Ya, di print setup cuma 3, di fan setup ini kayaknya dia mode auto ini. Dia otomatis. Cuman ini kan kekuatannya yang kita atur. Anunya Pak, naik turunnya bahan bisa di setel anunya. Speednya? Speednya. Sudah tadi, sudah. Itu masuk di service mode. Oh. Benar kalau di sini. Sport enggak usah. LCD kontras enggak usah. Auto clean ini kita bisa setting dia setengah jam. Jadi per setengah jam dia cleaning. Oh ya. Oke. Device address ini kebetulan kalau untuk kasih connect ini mesin ke komputer tidak usah kita setting IP, dia otomatis. Yang jelas di komputer pilihannya otomatis, jangan manual. Wallpaper enggak. Station setup. Nah, station setup ini pengaturan untuk fungsi-fungsi kayak posisi station atau posisi capping. Siapa tahu nanti mungkin kita dapati dia bergeser. Nah, kita mainnya di sini. Jadi station post itu posisi head sama si capping. Kanan kiri. Kanan kirinya. Terus wipe position itu posisi mulainya wiper ngelap print head. Sama wiper post. Ada dua dia. Terus wiper height itu ketinggian dari wiper
untuk ngelap si print head. Ini pengaturan semua di sini. Cuma ini misalnya satu kali, kecuali kalau memang sudah error apa, biasanya kita mesti cek ulang. Cap position tidak usah. Cap height itu ketinggian. Jadi ini dikondisikan. Biasanya kalau si capping terlalu menekan ke atas itu kurang bagus. Nggak rapat juga nggak bagus. Jadi mesti tengah-tengah. Jadi mesti lihat dari kondisi bawah headnya. Itu cap height. Ini nggak usah. Udah cukup. Nggak ada. Terus head setup nggak usah. Karena ini pemanasnya kan dia manual. Sebetulnya bisa otomatis. Cuma kalau dia dikasih otomatis, dia nggak bisa kita tentukan suhunya. Iya. Oh itu. Berarti kalau sementara print mau dikasih cepat bisa di pause langsung. Atau Nggak bisa. Nggak bisa. Mesti dari rubah awal. dari awal. Oh, iya. Rubah dari awal. Oke, jangan itu aja. Oke.